Kan hanya tercatat di lembaran negara apa tidak. Bedanya dengan negara resmi itu, kalau syarat rukun, tata cara semuanya sama. Jadi kalau pertanyaannya tentang nikah sirinya ya sah-sah saja. Sah-sah aja ya? Sah-sah saja, nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Walaupun akhirnya mereka akan menikah secara resmi 2 kali ijab kabul, itu tidak menjadi masalah. Kalau pengalaman saya menikahkan siri orang biasanya dokumen yang kita bawa itu cukup kita pasrahkan ke KUA. Nah, KUA udah tahu, oh ini yang menikahkan Gus Miftah, ini kemudian didaftarkan menjadi sah secara kantor urusan agama gitu. Jadi kalau persoalan nikah lagi itu ya silakan saja. Tapi kalau saya menghindari, karena saya khawatir dianggap tajdidun nikah atau memperbarui nikah. Tapi juga ada ulama yang membolehkan, ya silakan saja itu. Terus kalau nikahnya secara resmi secara negara itu akan mengulang dari awal atau dilanjutkan saja? Tidak diulang dari awal kalau secara negara. Saya itu hanya mendaftarkan dokumen pernikahan siri kepada KUA. Sehingga kemudian KUA menerbitkan buku nikah. Gitu. Jadi nggak perlu menikah ulang lagi. Tapi kalau toh menikah lagi juga nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Iya. Terus terkait dengan nikah siri sebenarnya siapa yang dirugikan dalam hal ini? Biasanya kalau terjadi pernikahan siri itu yang dirugikan adalah cewek. Kenapa? Karena nggak ada pertanggungjawaban secara negara. Biasa begitu terjadi perceraian, yang dirugikan adalah istri dan anak-anaknya. Biasanya seperti itu. Maka ya, toh sekarang semuanya serba mudah dan nikah di KUA itu jauh lebih murah kok. Gitu. Dan bahkan kan gratis. Kalau memang kamu punya calon pasangan yang siap nikah ya resmi saja. Biasanya tujuannya apa? Biasanya tujuannya adalah untuk menghindari perzinahan. Untuk menghindari perzinahan. Saya pikir nikah resmi pun juga menghindarkan perzinahan. Kenapa nggak resmi sekalian? Iya, betul. Kalau ada faktor di balik itu saya no comment. Kalau nasabnya sendiri seperti apa kalau nikah siri? Kalau nikah siri kemudian nasabnya ini kan jadi repot. Ada yang kemudian kalau secara agama tetap bapaknya yang menghamili kan itu. Tapi kalau kemudian nggak ada dokumen negara, biasanya nasabnya ditujukan kepada ibunya. Seperti anak yang lahir tanpa bapak umpamanya, itu biasanya binnya adalah bapaknya. Terkait dengan yang nikah siri itu sendiri, ini kan pertaruhannya adalah nama baik dan karir ke depannya kalau mereka tidak mengakui ya. Nah, ini melihatnya apakah mereka akan legowo mengakui hal ini atau gimana ke depannya? Kalau saya pokoknya mendoakan mereka lah, mudah-mudahan yang terbaik bagi mereka. Terbaik bagi mereka. Karena saya pikir sebenarnya yang melakukan seperti ini tidak hanya Lesti dan Bilar, banyak gitu loh. Yang kemudian nikah siri, kemudian nikah resmi. Tapi bedanya mereka public figure itu saja kok. Yang melakukan pernikahan yang sama seperti mereka, nggak cuma mereka. Itu banyak orang. Kira-kira karir kedepannya akan seperti apa kalau mereka mengakui hal ini? Nikah siri, mengakui akan nikah siri dan kan ambil duluan? Kan mereka juga udah mengakui. Kira-kira karirnya akan hancur atau akan tetap bersinar ke depannya? Kita doakan tetap eksis lah, mendoakan yang terbaik. Toh yang mereka lakukan halal gitu, bukan haram. Sekarang kawan-kawan begini ya, yang haram saja kemudian banyak kok. Dan gak diungkit-ungkit kok, kenapa ini sih yang halal kemudian dibesar-besarkan kan begitu. Kalau saya cuma mendoakan mereka lah, mudah-mudahan yang terbaik untuk Rizky dan Bilar. Ini kan kontroversial juga kan kabarnya gitu, mungkin tanggapan dari Gus Miftah seperti apa sih? Kontroversi apanya? Dari kabar pesantren kan ya. Yang kontroversi sebenarnya adalah sudah terjadi, saya membaca ya, yang di masyarakat yang menjadi kontroversi adalah sudah ada terjadi pernikahan siri. Kenapa kemudian di tayangan TV-nya ada mulai dari lamaran sampai nikah sampai resepsi? Kan itu saja yang jadi kontroversi. Kalau sudah menikah, kenapa kok harus pakai lamaran lagi? Kira-kira yang menjadi kontroversi itu. Bagaimana kan kalau yang kehamilannya sendiri Lesti, itu menjadi kontroversi juga nggak menurut Gus? Ya kalau dia udah nikah ngapain dikontroversikan gitu? Kehamilannya tidak menjadi sebuah kontroversi? Ya sudah nikah kok itu. Ya kalau udah nikah kemudian hamil ya lumrah saja gitu. Walaupun nikah siri ya? Walaupun nikah siri. Kalau kemudian terjadi persoalan bagaimana nasabnya itu persoalan lain kan. Tapi wajar nggak sih ini dibilang pembohongan publik karena kan mereka menutup-nutupi gitu? Kalau pembohongan publik atau enggak itu wilayah hukum ya. Dan saya tidak ahli di bidang itu. Dugaan terhadap ini kan mesti sama itu dilaporkan oleh keluarga dari Jawa Timur. Makanya saya juga perlu paham melaporkannya itu pasal apa? Pasal pembohongan publik kah atau pasal yang lain kah kita belum tahu. Dan itu pasti multi tafsir kan, interpretasi kan beda-beda. Tapi yang jelas kalau nanya ke saya soal pernikahannya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau kemudian ada orang yang merasa terbohongi
karena sudah nikah dan bahkan sudah hamil kemudian ditayangkan di televisi dengan dramatisir seperti itu, yaitu hak mereka. Tapi kalau yang tadi saya dengar yang bikin masalah itu 2 kali ijab kabul itu gimana Gus? Ulama ada yang mengatakan 2 kali ijab kabul itu tidak ada masalah, tapi kalau saya menghindari karena saya nggak mau dikatakan tajdidun nikah atau pembaharuan nikah. Kalau dikatakan pembaharuan nikah atau tajdidun nikah berarti kan ada yang salah dengan pernikahan pertamanya. Nah, maka saya menghindari itu.